Halo semuanya, perkenalkan saya Cisya Claudia Hangewa. Saya selaku Asisten Laboratorium Praktikum Mekanika Tanah. Saat ini saya ingin menjelaskan pembahasan praktikum dari Cone Penetration Test atau CPT. Cone Penetration Test atau CPT dapat dilihat pada gambar bahwa pelaksanaan pekerjaan struktur selalu akan dimulai dengan investigasi tanah. Data-data mengenai jenis tanah dan lapisannya merupakan dasar untuk merencanakan substructure atau yang sering kita kenal adalah fondasi, sehingga sepenuhnya dapat menopang struktur di atasnya. Untuk menguji dan menentukan di mana letaknya tanah keras, sangatlah penting untuk peletakan fondasi ataupun nantinya untuk menentukan jenis fondasi yang akan digunakan, serta kedalaman yang harus dicapai oleh fondasi tersebut. Cone Penetration Test atau biasa disebut sondir bisa digunakan untuk mencari kedalaman dari lokasi tanah keras pada titik yang diuji. Selain itu, sondir merupakan suatu uji dengan melakukan penetrasi konus ke dalam tanah yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah tiap kedalaman tertentu berdasarkan parameter-parameter perlawanan tanah terhadap ujung konus dan hambatan akibat lekatan tanah dan selubung konus. Berikut adalah peralatan sondir yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Dibutuhkan mesin sondir, kunci angkur, kunci G, sikat kawat, handle pemutar, segitiga angkur, konus, bikonus, angkur, baja kanal panjang dan pendek, batang kosong, dan batang penuh. Berikut adalah prosedur praktikum sondir. Yang pertama, saat lokasi telah ditentukan, ambil satu titik untuk dipasang angkur pertama. Angkur tersebut dihubungkan dengan segitiga angkur dan batang kosong. Kemudian, putar angkur tersebut di titik yang telah ditentukan. Fungsi angkur ialah sebagai pengunci mesin sondir, sehingga segi empat yang dibuat harus mampu memuat kaki mesin sondir di dalamnya. Setelah itu, tentukan titik kedua berdasarkan panjang dari baja kanal panjang dan pendek yang digunakan, kemudian putar kembali angkur di titik yang telah ditentukan. Setelah terbentuk 4 titik, susunlah kayu dan baja kanal seperti di video ini. Letakkan mesin sondir di atas kayu. Kemudian, baja kanal panjang diletakkan di atas kaki mesin sondir. Setelah itu, rangkaian tersebut dikunci menggunakan mesin angkur. Kemudian, batang penuh dimasukkan ke batang kosong. Setelah itu, sambungkan konus tepat di ujung bawah batang kosong. Berikut ini adalah penjelasan langsung dari instruktur mengenai cara pembacaan manometer. Nah, tapi lagi. Ini lawan lihat ini bata ini ya. Ini mata sondirnya. Nah, caranya untuk ngelepas ini ya. Mata ini dilepas tuh nih. Ujung ini dilepas tuh. Konusnya dilepas tuh ya. Nah, ini dilepas kayak ini. Oke. Nah, berikutnya kalau udah seperti ini yang berarti ya udah seperti ini ya. Tadi yang begini nih. Oke, udah seperti ini. Nah, kita pegang ini nih. Pegang ini seperti ini ya. Nah, terus kepalanya dicopot nih. Ini yang mana?
nih. Ini mata bonus ya. Jadi ini teman, di dalam tanah yang nekan pertama itu ininya. Oke, ujungnya dulu yang nekan di dalam tanah ini. Nanti dia nekan dulu. Nah, jadi ini yang ngebaca nilai TW kalian. Kalau di modul cewek namanya. Nah, TW itu kejadian gimana sih? TW itu kejadian TW itu adalah ketika mata ini turun, si kulit ini juga dapat friksi nih. TW itu cewek plus friksi. Nah, jadi TW namanya. Oke. Lakukan pembacaan manometer di setiap layernya atau di setiap kedalaman 20 cm. Kayak gini. Kalau kalian nekan batang dalamnya, kan dia dayanya bakal naik tuh. Maksimumnya intinya adalah logikanya adalah ini ketika kalian nekan batang dalamnya turun, waktu kan dia turun nih. Nilai maksimumnya berapa? Itu cewek. Oke. Lompat ke lompat nggak masalah. Oke. Nah, berikutnya ketika ini turun, sekarang udah bareng nih. Berhenti kenapa nggak apa-apa, tapi memang dayanya pasti turun karena saya lagi berhenti. Oh betul, makanya dia betul, nggak apa-apa ya. Masa nggak apa-apa, karena kalau kalian tekan lagi dia naik lagi. Kayak awal ini. Iya, dari pasal lagi yang kebaca. Oh iya. Paham nggak? Paham ya? Gimana jadi TW-nya? Dari TW-nya, kita posisi sekarang dua batangnya udah bakal turun tuh. Iya. Nah, kalian tunggu. Jadi dari posisi ini sampai plesteran berikutnya di mana? Sini. Jadi sepanjang ini kalian tekan. Nilai tertinggi berapa itu TW? Udah. Kita logika yang ini. Jadi coba tekan dikit biar di nih, lihat, coba lihat. Nah, batangnya turun bareng. Coba sambil lihat tekan dikit. Nah, turunnya bareng kan? Oke, tuh. Nah, tadi kan dia turunnya batang dalam ini dia tuh. Batang bawahnya nggak turun tuh. Nah, itu intinya waktu kalian baca dia dari itu yang tertinggi berapa itu cewek. Itu cewek. Tertinggi ya. Tapi kalau yang dalam kenapa tadi? Kalau yang dalam, kalau dalam dokter lompat nggak lompat sebenarnya nggak masalah itu. Kenapa aku bilang lompat? Karena itu terjadi mendadak saat terjadi penambahan nilai friksi. Makanya aku bilang bakal lompat. Pasti lompat terus nggak juga gitu. Kadang-kadang ada tanah yang nggak ada friksi gitu. Iya, friksi kecil betul. Kebayang nggak? Kebayang. Kalau tanah-tanah gambut ini saya lihat gambut lagi rawa ya. Nah, kira friksi kecil kan. Jadi jarang. Dia nggak terlalu ini nggak terlalu cengkam. Habis itu yang TW-nya ketika seperti ini kan lu masih ada range segini nih untuk membaca. Jadi dari sini tugas kalian adalah ngedorong ini sampai sini. Lu ngebaca nilai tertinggi berapa? Dorong sampai sini. Sampai sini. Oh, betul. Sampai 20. Ya, betul. Lu tugasnya ada jadi dari sini sampai sini nilainya pasti beda. Tiap 1 cm tanah tuh kekerasannya bisa beda-beda kan. Jadi lu harus cari ini maksimumnya di mana sebelum sampai sini gitu. Nah, itu TW. Siap. Paham enggak? Paham. Berikut adalah rumus yang dibutuhkan dalam perhitungan praktikum. Dan ini merupakan tabel untuk mengklasifikasi jenis tanah berdasarkan nilai konus resistance atau QC. Dan ini adalah contoh tabel dan grafik dari hasil perhitungan praktikum. Berikut adalah kuis dari praktikum ini, yaitu dibedakan menjadi berapa bagian untuk pembagian klasifikasi tanah dari nilai QC. A adalah 7, B 4, dan C 9. Dan untuk jawabannya adalah 7. Sekian dari pembahasan untuk CPT ini. Sekian dan terima kasih.